keadaan Eropa pada masa abad pertengahan dan bagaimana gerakan Renaissance membawa Eropa menuju kebangkitan berpikir berpengaruh. Masa Renaissance tidak hanya pada bidang kesenian, kebudayaan, politik, maupun ilmu pengetahuan, tetapi juga menyebabkan sikap kritis terhadap kehidupan gereja atau agama. Ini kemudian dikenal dengan reformasi gereja pelopor. Reformasi gereja adalah Martin Luther, seorang pastor dan guru besar Universitas Wittenberg, Herman sebelum beliau adalah biarawan yang taat. Meski begitu, dirinya melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan gereja Katolik. Salah satu adalah praktik jual beli indulgensi atau surat pengakuan dosa. Seharusnya menurut Martin Luther, pengakuan dosa tidak bisa diperjualbelikan. Martin Luther sebenarnya tidak ingin mendirikan gereja sendiri, hanya ingin melakukan reformasi dalam gereja. Meski begitu, akibat pikirannya berbeda dari pemimpin gereja saat itu, dirinya dianggap membawa ajaran sesat. Anggapan inilah yang mendorong Martin Luther dan ajaran baru begitu yang akhirnya disebut Protestanisme. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa latar belakang reformasi gereja yaitu adanya penyimpangan ajaran Kristen, terutama karena ada praktik penjualan surat pengampunan dosa. Kemudian adanya korupsi yang dilakukan oleh uskup dan pentingnya agama Kristen, dan adanya keinginan dari negara Eropa untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus terakhir. Sikap gereja lemah yang cenderung dan dianggap otoriter terhadap umatnya. Pada tahun 1517, Martin Luther mengeluarkan 95 pendapat atau dalil yang berisikan protes terhadap konsep pengampunan dosa atau indulgensi yang dilaksanakan oleh Paus. Dalil tersebut kemudian disebar oleh Martin Luther di berbagai pintu gereja di Wittenberg. Peristiwa tersebut merupakan awal mula dari gerakan reformasi gereja di Eropa. Keinginan Martin Luther untuk melakukan reformasi ternyata belum selesai. Selain menolak kehadiran Paus dalam kekuasaan negara, dirinya juga berani menentang anggapan bahwa Alkitab hanya dibaca dan ditafsirkan oleh para rohaniawan. Martin Luther yang menunjung tinggi kebebasan individu dan kesetaraan menolak gagasan itu. Menurutnya, semua orang yang mengimani Katolik sebagai agamanya berhak untuk membaca Alkitab. Alhasil, ia menerjemahkan sebuah Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Reformasi gereja juga berkembang ke negara-negara lain di Eropa yang dipelopori oleh beberapa reformator. Di antaranya adalah John Calvin dari Prancis yang ajarannya disebut Calvinisme. Ajaran Calvinisme kemudian memiliki pengaruh yang kuat di Belanda, Inggris, dan Skotlandia. Ulrich Zwingli mendukung ide-ide pembaharuan gereja. Sementara itu, gereja Anglikan tumbuh subur di Inggris berkata Raja Henrik VIII dari Tudor. Reformasi gereja memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat Eropa. Hal ini terlihat dari munculnya peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Lahirnya Protestanisme, eksistensi atau berlawanan yang kuat terhadap gereja Katolik kemudian dan mendorong para pengikut Luther mendirikan gereja sendiri yang terlepas dari gereja Katolik yang kemudian dikenal dengan gereja Protestan. Membuatnya fungsi negara. Gerakan Martin Luther ternyata membawa dampak pada melemahnya pada kekuasaan Paus. Paus saat itu tidak hanya memimpin gereja namun juga berhasil membawa banyak kerajaan-kerajaan di Eropa. Menurut
Luther gereja seharusnya mengakui kekuasaan para pemimpin negara kekasan ini. Tentunya mendapat dukungan dari para penguasa negara. Mereka menghendaki adanya pengisahan kekuasaan antar adanya negara dan agama. Reformasi di Inggris tidak terlepas dari keberhasilan reformasi yang terjadi di Jerman. Keberhasilan reformasi di Jerman ditandai dengan keberanian melawan otoritas gereja sehingga ketika negara sekuler yang melepas dari intervensi kepanasan, hal ini ikut memengaruhi Inggris. Namun reformasi gereja di Inggris lebih banyak mengandung unsur politik dari raja sendiri, yakni Henrik VIII. Raja Henrik ke-8 melakukan langkah politik untuk melepaskan diri dari ikatan gereja Roma. Reformasi Protestan sejatinya adalah perjuangan untuk mendapat kebebasan individu dan kesetaraan. Kebebasan individu dapat dilihat dari penolakan Martin Luther atas otoritas Paus, termasuk atas kekuasaan sekuler. Reformasi juga membawa akibat yang tidak akan kaum Katolik dan Protestan dan perdamaian Westphalia pada tahun 1648 yang salah satu isi perjanjian adalah pengakuan atas kebebasan beragama di tiap-tiap negara. Hingga saat ini populasi masyarakat dunia yang menganut kepercayaan Protestan berjumlah 560 pada tahun 2017. Setiap tanggal 31 Oktober diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja untuk berbagai aliran gereja Protestan khusus Lutheran.